merasa jenuh dengan keseharian yang hanya makan tidur. Semalam aku meminta pekerjaan baru pada papa. Kerjaan yang ringan dan tidak akan menyita banyak waktu. Aku tidak ingin meninggalkan Safa juga. Namun jawaban papa di luar dugaan. Ia malah menyuruhku untuk menikah saja agar aku memiliki kesibukan baru, mengurus suami, anak, dan rumah. Astaga, itu tidak ada dalam opsi pikiranku. Aku hanya ingin punya kegiatan, tapi juga tidak mengekang dan menuntutku harus masuk setiap hari. Membingungkan memang, antara malas dan manja yang sedang aku rasakan. Ya sudah, kalau tidak mau menikah dulu, kamu ke toko pakaiannya mama saja. Belajar berniaga di sana, ujar papa malam tadi. Disinilah saat ini aku berada, duduk melihat para wanita berbelanja. Ada yang datang dengan pasangannya, temannya, juga orang tuanya. Melihat senyum puas mereka karena sudah menemukan barang yang dicari, membuatku seketika mengingat masa itu. Aku pernah muda, pernah gila belanja, hingga tidak pernah memikirkan berapa uang yang sudah aku habiskan untuk kesenanganku itu. Lah, setiap hari rame gini, tanyaku pada karyawan yang bertugas sebagai kasir. Alhamdulillah, Bu, bahkan lebih dari ini juga sering. Ini kan hari kerja, jadi slow aja. Kalau hari libur, wah, kita hampir nggak bisa istirahat, Bu. Rame banget berarti ya, ujarku dengan senyum yang mengembang. Hari yang semakin siang membuat pengunjung tambah banyak. Aku mulai turun tangan membantu karyawan yang lain belajar melayani pembeli. Mbak, baju yang ini masih ada warna lain. Seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku yang tengah menata beberapa kemeja langsung menoleh pada pengunjung itu. Seketika mataku menyipit saat tahu dia adalah orang yang tak asing bagiku. Nilam, ya Tuhan, Alina, kamu apa kabar? Seru wanita cantik di depanku itu. Baik, baik banget, ujarku langsung menghambur ke pelukannya. Dia adalah Nilam, temanku. Dulu kami sangat dekat, seperti saudara. Keputusanku yang memilih menikah dengan Mas Haikal membuatku menjauh darinya. Memilih menjadi orang yang baru yang tidak punya masa lalu. Rasanya seperti mimpi bisa kembali bertemu dengannya. Lama kami berbincang di sini, tidak membuat rasa rinduku pada sosoknya berkurang. Justru semakin ingin banyak tahu tentang dia yang ternyata sudah menikah. Yuk, pergi yuk. Kita ngobrol di mana, kek? Kangen banget sama kamu, ujar Nilam, mengeratkan tangan di lenganku. Ya udah deh, aku kasih tahu yang lain dulu ya. Nilam mengangguk. Kami berjalan bersamaan menuju meja kasir. Dia membayar belanjaannya dan aku berpamitan pada Lala. Setelahnya, aku dan Nilam keluar dari toko untuk mencari tempat ngobrol paling nyaman. Beberapa saat mencari, pilihan kami jatuh pada sebuah kafe yang letaknya pun tidak jauh dari toko. Gimana hidupmu sekarang, Alina? Tanya dia, sangat ingin tahu. Aku tidak bisa menyembunyikan wajah bahagiaku, bisa berjumpa lagi dengannya. Seorang sahabat yang sudah menemani hari-hariku sejak sekolah menengah atas dulu. Ya, seperti yang kamu lihat. Menurutmu hidupku gimana? Aku malah memberikan jawaban dengan pertanyaan kepada Nilam. Wanita berwajah oval itu memutar bola malas, membuatku ingin tertawa. Ya, mana aku tahu, Al. Tapi jika aku harus menebak, kamu udah baikan sama orang tuamu ya. Buktinya kamu ada di toko Tante Marta. Yes, jawabku singkat. Ah, syukurlah. Dramatis sekali saat dulu menyaksikan kamu pergi dari rumah. Astaga, nekat banget. Kami tertawa bersamaan, merutuki kebodohan diri yang tidak memikirkan jangka panjang
Hanya karena cinta, aku rela pergi tanpa restu orang tua. Terus, suami kerja di perusahaan Om Dinata dong. Ya, tanya Nilam lagi. Aku menggelengkan kepala. Enggak, punya perusahaan sendiri. Wah, keren. Aku janda, ujarku, setengah berbisik. Mata Nilam melebar dengan mulut yang menganga. Detik kemudian, tangannya menutup mulut, masih dalam keadaan terkejut. Kamu bercanda, Al? Serius? Belum sebulan aku pindah ke rumah mama. Ah, gila. Kenapa? Biasalah, cobaannya kalau bukan karena harta, ya wanita. Dan aku tidak lulus dengan ujian itu. Menyerah, tidak kuat aku. Nila menggelengkan kepala berkali-kali, masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Keterkejutan Nilam terlihat jelas dari mimik, gestur, serta tatapan matanya yang mencari kebenaran dari mataku. Obrolan kami pun terus berlanjut hingga aku tahu jika temanku itu sudah dikaruniai 2 orang anak. Ada rasa iri karena jalan hidupku tidak semulus dia yang memiliki suami bertanggung jawab dan setia. Jika harus membandingkan fisik, Nilam yang sekarang memiliki tubuh yang semakin berisi, namun tidak mengurangi paras cantiknya. Secangkir kopi menjadi pelengkap obrolan kami, hingga tidak sengaja mata ini menangkap sosok yang tak kasat mata. Maksudnya tak asing. Iya, di sana ada seorang pria yang tengah duduk dengan beberapa pria lainnya. Jika aku perhatikan, sepertinya mereka tengah membahas masalah pekerjaan. Terlihat di depan mereka ada beberapa laptop serta buku yang entah apa isinya. Kok dia jadi beda ya jika sedang dengan rekan kerjanya? Terlihat lebih berkarisma dan berwibawa. Lihatin apaan sih? Ujar Nilam menyentuh tanganku. Ia celingkukan ke belakang mencari sumber tatapanku. Ah, enggak. Tadi seperti melihat orang yang ku kenal. Tapi kayaknya bukan deh. Aku membuang pandangan dari Adi kembali pada Nilam. Tidak terasa sudah 1 jam lamanya aku bersua dengan Nilam. Hingga akhirnya temanku itu harus pergi terlebih dahulu karena mendapatkan telepon dari suaminya. Sepertinya Nilam, aku mengambil ponsel untuk menelepon mama, menanyakan Safa yang saat ini sedang berada di rumah. Aku berteriak seraya berjingkat, berdiri dari dudukku saat kurasakan ada air yang mengalir dari kepala. Aku menoleh ke belakang, menatap heran pada wanita yang menyeringai dengan gelas di tangannya. Gila kamu ya, main siram kepala orang. Basah nih, ujarku berteriak. Kamu yang gila. Ngapain kamu minta Mas Haikal membelikan baju untuk anakmu? Katanya kaya raya, tapi mental pengemis. Semprot wanita yang tak lain adalah Amira. Seketika ubun-ubunku merasa mendidih mendengar tuduhan darinya. Jangan asal nuduh. Aku tidak meminta suamimu untuk memberikan pakaian untuk putriku. Dia sendiri yang mengirimkannya. Bohong. Jelas-jelas Mas Haikal berkata, kamu yang memintanya. Oh, atau itu hanya alasan kamu saja agar bisa terus berhubungan dengan suamiku. Dasar pelakor. Tidak terima dengan sebutan yang dia ucapkan untukku. Aku mengambil gelas yang masih diisi kopi lalu menyiramkannya pada wajah Amira. Dia yang tidak siap untuk menyangkal seranganku hanya bisa pasrah dan marah saat wajah serta baju bagian depannya terkena tumpahan kopi. Dasar pelakor, berani-beraninya kau menyiramku, jerit Amira tidak terima. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, karena di sini kamu yang pelakor, bukan aku. Aku menunjuk wajah Amira yang langsung dia tepis dengan kasar. Orang-orang yang ada di sini mulai memperhatikan kami.
Tak jarang dari mereka pun ada yang mengabadikannya dengan ponsel pintar mereka. Kacau, bukan hanya penampilanku yang buruk, tapi juga citraku yang mungkin akan dikenal sebagai wanita perebut suami orang. Dan itu gara-gara dia yang malah dengan sengaja memanfaatkan keadaan. Dia adalah pelakor. Dia merayu suamiku dengan memperalat anaknya. Tidak cuma itu, dia yang memiliki kekayaan pun memecat suamiku dari pekerjaannya. Dia menawarkan bantuan, padahal itu adalah umpan untuk menghancurkan pernikahanku, ujar Amira pada semua orang di kafe ini. Aku menggelengkan kepala, menolak semua tuduhan wanita kasar itu. Namun Amira masih terus berucap menjelekkanku semaunya. Bohong, dia pembohong. Justru dialah yang pelakor. Dia yang merebut suamiku hingga kami bercerai. Aku harus menjadi janda anak satu gara-gara dia, ujarku tak kalah lantang. Amira menyangkal. Dia malah semakin menggila dengan menghampiri satu orang yang sedang merekam kejadian ini, lalu menjelekkan aku sesuka hatinya. Emosiku sudah ada di ubun-ubun. Akalku sudah hilang melihat kenekatan Amira yang terus memojokkanku. Dia tidak bisa dihentikan, malah semakin orang kesetanan. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil kursi yang ada di dekatku, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan semua orang menjerit melihatku hampir melemparkan kursi itu ke tubuh Amira. Begitupun dengan Amira yang sudah menunduk dengan melindungi kepalanya, takut dengan tindakanku. Namun kursi itu tidak menyentuh tubuh Amira. Adi, dia mencekal tanganku, menahan kursi itu agar tidak jatuh. Dengan kasar, Adi menurunkan kembali kursi dan menyimpannya di tempat semula. Manajer kafe serta karyawan lainnya berdatangan melihat kekacauan yang aku buat. Dadaku naik turun, emosiku belum mereda. Melihat Amira membuatku ingin melahapnya hidup-hidup. Hanya gara-gara satu setel pakaian anak, dia mempermalukanku dengan sangat jahat. Gimana ini? Kalian harus ganti rugi karena sudah membuat onar di sini. Lihat, orang-orang yang tadinya mau masuk ke sini jadi mengurungkan niatnya gara-gara kalian. Kafe saya juga jadi berantakan, tutur pria tambun itu melihat sekeliling. Saya minta maaf untuk semuanya, Pak. Saya akan bertanggung jawab untuk kekacauan yang diakibatkan oleh istri saya. Amira yang mendengar Adi mengaku sebagai suamiku langsung membulatkan mata. Orang-orang di belakangnya pun berbisik menanggapi ucapan Adi. Aku menarik tangan Adi, memprotesnya karena berujar demikian. Namun sama sekali tidak diindahkan pria itu. Ia sibuk mengeluarkan uang dari dompetnya lalu memberikannya kepada manajer karyawan itu. Dan kamu, Adi menghentikan langkah Amira yang hendak pergi. Wanita itu menatap Adi dengan bengis. Dia menepis tangan Adi yang mencekal lengannya. Ini untukmu. Ini kan yang kamu inginkan. Anggap saja ini untuk mengganti uang suamimu yang dibelikan pada pakaian putri kandungnya. Dan bilang sama dia, tidak usah lagi memberikan apapun sebagai pencitraan. Aku akan bertanggung jawab penuh atas putrinya, tutur Adi penuh dengan penekanan. Selanjutnya dia menarik tanganku keluar dari dalam kafe itu. Tidak ada percakapan hingga akhirnya kami sampai di mobil. Astagfirullahalazim, lirih Adi melihatku yang kacau ini. Dia duluan, ucapku sebelum dia bertanya. Aku tahu, tapi tindakan kamu membuatku hampir jantungan. Adi mengambil tisu. Ia mengelap keningku yang tadi terkena tumpahan minuman. Aku diam saja, masih menetralkan amarah yang belum seutuhnya hilang. Sedangkan pria itu terus sibuk membersihkan sisa jus yang lengket di rambut. Biar aku saja, ujarku merebut tisu dari tangan Adi.
Aku bantu biar tidak terlalu lengket. Aku risih dipegang-pegang sama laki-laki yang bukan suamiku, ujarku menolak bantuan Adi. Pria itu diam. Ia tidak lagi melakukan apa-apa dan hanya melihatku yang sibuk membersihkan kepala. Ya sudah, kita berangkat sekarang, ujar Adi kemudian. Kemana? KUA. Adi, ujarku seraya memukul lengan kokohnya. Bersambung.